Kan teman-teman. Ya, siapa yang mau berbagi tentang apa itu persuasi dalam psikologi dakwah? Silakan. Ayo. Sudah di-searching tadi, teman-teman? Ini nggak ada yang jawab, halo? Belum dicari. Ayo searching dulu. Apa itu? Baik. Apa itu persuasi dalam psikologi dakwah? Ya, Rahma, Laila, Nisa mungkin. Ayo sampaikan. Siapa? Ana, Hana? Ana atau Hana coba? Baik Ustadz, yang Ya, kami pahami, Bismillahirrahmanirrahim ya Ustadz ya, yang kami ya. pahami itu kalau dalam segi bahasa persuasif itu adalah mengajak Ustadz. Jadi kalau dalam ilmu psikologi bisa jadi itu menjadi proses kegiatan yang mempengaruhi jiwa seseorang mad'u yang kita ingin ajak Ustadz, sehingga timbullah kesadarannya mereka sendiri untuk mengikuti ajakan si da'inya, kita sebagai da'i dengan cara halus atau tanpa paksaan Ustadz. Jadi dengan cara seni dari berbicara kita untuk mengajak banyak orang yang menjadi mad'u kita, itu bisa menjadikan mereka itu merasa terajak tanpa adanya paksaan dan tekanan dari kita sebagai da'i. Begitu Ustaz. Oke, bagus. Terus yang lain siapa lagi? Zahra Ustaz. Silakan Zahra. Kalau menurut Zahra, bukan menurut Zahra, persuasi itu kan seperti sebuah ini ya, apa sih namanya, mempengaruhi gitu. Jadi proses kegiatan yang mempengaruhi jiwa seseorang atau mad'u gitu kalau dalam dakwah, sehingga timbul kesadaran sendiri untuk mengikuti ajakan pendakwah atau kita sebagai da'inya dengan cara-cara di psikologi dakwah seperti itu. Masya Allah, keren, keren. Terima kasih, Ana, Hana ya, Zahra. Siapa lagi? Deden. Deden, ayo Den. Mungkin tujuan dari persuasif dalam psikologi dakwah itu untuk mempengaruhi mad'u atau masyarakat itu audiens dengan pendekatan psikologi secara persuasif ini. Tujuannya untuk merasa agar mad'u ini merasa senang, kemudian rela mengikuti ajakan dari seorang dai. Jadi metode persuasif ini lebih efektif untuk menerapkan apa yang ilmu disampaikan oleh dai itu. Jadi kayak friendly gitu loh. Oke, keren. Siapa lagi? Masya Allah. Faiha. Ya, silakan Faiha. Ya, sebagaimana udah Ustadz jelaskan, kalau komunikasi persuasif itu komunikasi yang bisa diterima oleh target komunikasi kita. Kemudian juga komunikasi persuasif itu komunikasi yang bisa membekas kepada target komunikasi kita yang bisa menambah berefek kepada kognitif, kemudian juga afektif mereka. Keren. Sekian, Ustaz. Terima kasih. Ini yang persuasif ini saya belum pernah ajarkan kan di kelas ini, belum kan? Belum, Ustaz. Cuma waktu itu spill dikit gitu. Spill dikit. Oh, sedikit ya. Oke. Bagus banget ya, Faiha. Siapa lagi? Nisa, Pak. Ya, silakan Nisa. Persuasif itu lebih menurut Nisa lebih mengarah kepada sejauh mana sih pesan-pesan dan aktivitas dakwah itu dapat mempengaruhi dan meyakinkan mad'u gitu dengan tidak melakukan pemaksaan gitu. Wih, mantap. Masya Allah, mantap Nisa. Siapa lagi? Ayo. Biar nanti saya kasih tahu tekniknya. Ya, ini siapa lagi yang belum? Saya Ustadz. Ya, silakan Ramdan. Adit. Budi.
Oh, Budi. Di sini ada Muhammad Ramdan ya. Ini Iya, Budi Ustaz. ya. Oke, Bud, Iya, silakan, Ustaz Bud. Budi. jadi komunikasi persuasif itu ketika kita menyampaikan sesuatu atau kita berdakwah, seorang mad'u itu bisa memahami apa yang kita sampaikan kita. Ya. Ada tambahan lagi, Bud? Mungkin dari Adam, Tad. Adam ada tambahan nggak? Tidak. Silakan, Dan. Nggak ada, Ustaz. Cukup adanya Tad. Oke. Gilman mana, Gilman? Gilman sama siapa grupnya? Gilman. Belum masuk ya, Gilman ya? Gilman baru bergabung. Ya. Mana Gilman? Oh, iya. Belum bergabung. Bantuin. Assalamualaikum. Bantuin Gilman. Co-host dibantuin Gilmannya di add. Sudah di edge. Oke. Ada lagi sebelum saya kasih tekniknya, teman-teman? Rahma Ustadz. Silakan, Rahma. Persuasif itu suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam, di mana tujuannya untuk mengubah masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin itu, Ustaz. Masya Allah. Bagus. Siapa lagi? Ayo, yang belum? Alia, Ustadz. Boleh, mangga. Wah, keren Alia. Silakan Alia. Jadi dakwah persuasif itu kegiatan yang dimana mempengaruhi mad'u agar ikut ajaran dai, tapi si mad'unya ini tidak merasa terpaksa jadi melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Nah, jadi di dakwah persuasif ini tidak hanya proses penyampaian ajaran Islam gitu, tapi juga melahirkan kesadaran terhadap masyarakat atau mad'unya. Masya Allah, Alia keren. Siapa lagi? Alia tambah lantang suaranya, keren, Masya Allah. Ana Ustadz, Ana Ahsani. Ana, benar. Ana Ahsani Takwim. Tafadholi. Ya Ustadz, bentar ya, sebentar Ustadz. Jangan, tidak apa-apa loh. Ayo Ana Ahsani Takwim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya, persuasif itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi pikiran dan pendapat orang lain dengan menggunakan argumen dan fakta yang meyakinkan. Keterampilan udah Masya Allah ya. Ya, terus Ana, bagus, terus. Lanjut. Keterampilan persuasi diperlukan untuk membantu individu mempertimbangkan sudut pandang alternatif dalam situasi profesional. Udah, Ustaz. Masya Allah, melengkapi. Ana, bagus sekali, keren. Ana Ahsani Takwim. Terus siapa lagi teman-teman? Ayo, mumpung Zoom yang biasanya malu-malu. Ini kesempatan. Saya Ustadz. Siapa nih? Najar. Wih, Masya Allah. Nazar, fadal. Ya, jadi dari sekian banyak teman-teman yang sudah dibahas mengenai persuasi dalam psikologi dakwah, antara lain itu ada beberapa poin itu. Yang pertama, bisa membangun kredibilitas gitu. Jadi penting bagi seorang pembawa dakwah untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata mad'unya gitu. Yang kedua, memahami mad'unya sendiri. Yang ketiga yaitu menerapkan komunikasi yang efektif untuk kepada mad'unya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pendekatan persuasi yang etis, karena mengingat pentingnya bahwa persuasi dalam dakwah itu harus dilakukan dengan integritas
dan etika. Mungkin itu saja Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Nazar keren banget, Nazar. Masya Allah. Ayo, makin kesini kok tambah keren-keren ya. Ayo, terus. Saya seneng banget nih. Siapa? Andi Ustaz. Andi, ayo Andi, silakan Andi. Dakwah persuasif menekankan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam bentuk meyakinkan atau menyadarkan mad'u untuk menerima serta melaksanakan pesan-pesan dakwah, bukan memaksa mad'u untuk melaksanakan pesan dakwah. Nah, dakwah persuasif ini merupakan penyampaian informasi agama melalui proses komunikasi yang di dalamnya ada proses untuk memotivasi dan mengajak mad'unya supaya menerima pesan dakwah. Dakwah yang dilakukan diharapkan dapat mengarahkan dan membentuk perilaku tertentu. Gitu, Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah, Andi, Masya Allah. Ya, keren banget. Ayo, siapa lagi? Coba, ini Niken. Niken, Bapak. Ya, silakan Niken. Dakwah persuasif adalah dakwah yang senantiasa berorientasi pada segi-segi psikologis mad'u dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka untuk menerima dan melaksanakan ajaran Islam. Masya Allah. Ini mau Ustaz. Siapa? Penia. Penia. Oleh, bagus. Keren banget. Ayo, ini teman-teman terus terang ya. Ini nanti walaupun saya sudah ngasih nilainya ke Pak Najar, nanti saya bisa edit ya, nggak usah khawatir. Saya bisa edit. Nah, ini bisa nambah nilai-nilai kalian karena memang saya harapkan semua orang ngomong. Jadi saya punya alasan nanti saya bisa nambahin nilai-nilai kalian. Ayo, Penia. Baik Ustaz, teknik komunikasi persuasif memiliki karakteristik yang khusus atau khas yang memberikan efek positif bagi komunikan atau mad'u karena kemampuan dai yang dapat mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan dengan tanpa paksaan dari kehendak sendiri. Mungkin cukup sekian. Masya Allah, keren. Ayo, siapa lagi? Keren ini, anak-anak saya nih, mahasiswa saya. Masya Allah. Ayo. Takbir. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo, teman-teman. Ya, Kiki, silakan Ki. Kiki, tunjuk tangan tuh. Ayo Ki. Jatuh rokoknya. Oh iya Pak. Kiki ada? Ki? Laila aja. Ya, silakan Laila. Ya, Bapak. Komunikasi persuasif itu untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang, kelompok untuk kemudian melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana yang dikehendaki. Itu yang saya pahami, Pak. Terima Masya kasih. Allah. Keren. Masya Allah. Yang lain, ayo. Nurul. Gilman, Rangga, Yiyi ini grupnya, ayo. Gilman, Rangga, Yiyi, silakan. Ya, Tad. Siapa ini? Rangga, Tad. Ayo, enggak? Silakan. Dakwah persuasif itu dakwah yang bersifat ajakan. Terus? Menasihati seseorang dengan cara yang baik dan lemah lembut dan dapat diterima oleh sang mad'u. Itu Tad. Masya Allah. Oke. Yang lain, Gilman, tambahin Man. Saya Sad. Siapa? Yiyi. Kiki Tad apa? Fadhal Yiyi. Jadi
Siapa dulu ya? Gilman dulu. Sok Kang Kiki dulu Mangga. Siap. Jadi teknik dakwah persuasif adalah menekankan bahwa aktivitas yang dilakukannya dalam bentuk meyakinkan dan menyadarkan mad'u untuk menerima serta melaksanakan pesan-pesan dakwah yang telah disampaikan. Oke, keren. Saya nunggu satu kata ya, satu kata yang belum teman-teman sampaikan, satu kata aja gitu ya. Semuanya sudah benar, tapi ada satu kata yang terlewat dari teman-teman semua. Makanya saya masih mencari. Silakan, ayo siapa yang mau nambahin? Gilman Ustadz. Boleh, Gilman dulu ya, Hes. Ayo, Gilman. Kalau menurut saya dakwah persuasif ini manipulasi orang untuk menjadi lebih baik, Pak. Gitu. Memanipulasi ya. Wes keren ini. Aduh, keren. Menarik. Gimana maksudnya gimana? Memanipulasi. Manipulasi ini secara kan kalau ini ngebahasnya psikologi ya, Pak. Iya, betul. Saya sendiri ya itu orang tersebut ya jadi bertindak atas kehendaknya sendiri gitu. Jadi merubah supaya bisa lebih baik lagi dengan manipulatif seseorang itu. Itu, Pak. Keren Gilman. Tapi belum menjawab yang saya inginkan, satu kata yang saya tunggu-tunggu, teman-teman belum sebutkan dari tadi. Saya tunggu. Ini Coba Hesti. Kang Yiyi ada. Kang Yiyi, boleh Kang Yiyi, sok. Tadi izin menambahkan, kalau menurut saya pribadi, dakwah persuasif dibalik memiliki arti bersifat ajakan, juga memiliki sifat afektif atau dapat diterima di seluruh kalangan. Dalam artian dakwah persuasif itu mampu menyesuaikan atau gaya dia berbicara itu mampu menyesuaikan di berbagai kalangan, baik itu anak muda, orang tua, dan anak Masya Allah, dikit tongkrongan. lagi Yi. Itu Yi itu panjangnya itu, tapi ada kata singkatnya itu ada. Yang kata yang Yiyi maksud itu sudah di describe-nya, dijelaskannya, tapi ada satu kata kunci pluk gitu, itu sudah mewakili. Mau nambahin nggak Yi atau kasih yang lain? Afektif bukan, Mbak? Iya, tapi bukan yang itu maksud saya. Benar, yang semua ini benar, tapi dengan satu kata ini itu mewakili semuanya. Jawaban teman-teman itu bisa terwakili dengan satu kata itu saja. Saya kurang tahu, Pak. Saya kurang tahu, Pak. Kasih ke yang lain dulu ya, Hesti ya. Hesti. Pak. Baik, Ustadz, izin menjawab ya, mencoba. Dakwah, persuasif dakwah adalah proses mempengaruhi, mengajak seseorang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa adanya paksaan dan dengan cara sebaik-baiknya. Iya. Keren. Benar semua, teman-teman. Tapi satu kata kunci aja, seperti saya biasa ngajar di kelas. Satu kata kunci itu sudah mewakili semua jawaban teman-teman. Ya, ayo, siapa yang mau bantu saya? Pakai clue, Ustadz. Clue-nya apa? Nanti kalau tahu clue-nya, langsung kejawab. Izin menjawab boleh, Ustadz? Mencoba, Ustadz? Boleh. Ayo, silakan. Proporsional, Ustadz. Gimana? Proporsional. Dakwah secara proporsional. Benar, proporsional benar. Tapi hubungannya dalam hal ini ke persuasifnya itu. Kalau sudah melakukan itu, maka siapapun yang mendengar apa yang kita sampaikan, insya Allah, baik dia sadari maupun tidak dia sadari, dia akan mengikuti. Nah, ayo, masih ada waktu, ayo. Terpengaruh bukan Ustadz? Siapa? Terpengaruh bukan Ustadz? Benar semua, tapi satu kata aja. Terpengaruh kan ada itu kan, ada kata tambahannya, awalannya. Ustadz, Siva mau coba. Boleh. Siva ya? Ya. Silakan Siva. Dakwah persuasif
adalah proses mempengaruhi mad'u dengan pendekatan psikologis sehingga mad'u mengikuti ajakan dai tetapi merasa melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Itu Benar, aja Ustaz. benar. Sifa benar semua kata teman-teman, benar. Tapi kalau disederhanakan dengan satu kata aja, apa itu? Seperti biasa ya, seperti di kelas biasa teman-teman. Saya selalu mengajak teman-teman untuk berpikir, menyederhanakan kata sehingga efektif, efisien gitu loh. Ayo. Ustadz, interpersonal skill. Hah? Interpersonal skill. Masih belum, Hesti. Masih belum beruntung, Hesti. Ayo. Jawaban teman-teman benar semua ya, tapi saya hanya mau minta biar mudah gitu loh. Biar teman-teman ketika disebutkan itu langsung mudah gitu. Apa, ayo? Apa ya? Hasutan. Apa? Hasutan. Apa? Menghasut atau Menghasut. Kalau hasut kan negatif. Kalau hasut kan negatif. Itu masih negatif. Ini kita positif. Oh. Pak ya Ustaz, coba. Ya. Atau anjuran Ustaz. Hah? Apa? Gini loh teman-teman. Teman-teman belajar psikologi dakwah itu supaya setiap yang teman-teman sampaikan, yang mendengarkan itu dia merasa positif, bermanfaat, gitu loh. Jadi ketika kita belajar psikologi dakwah, kita jauh dari kata-kata negatif. Yuk, silakan. Siapa mau coba lagi nih? Aca, coba Aca. Aca ada? Ada Ustaz. Nah, ayo. Satu kata teman-teman itu sudah mewakili. Dan teman-teman sering lakukan kok. Menyampaikan Ustaz. Menyampaikan benar semua aja, benar semua. Tapi ingat nggak, teman-teman di kelas itu saya bikin apa sih sehingga teman-teman bisa happy? Mengendalikan Ustaz, menyampaikan. Mengendalikan Ustaz. Membentuk. Argumen. Hah? Nyaman. Siapa yang jawab tadi? Siapa? Argumen. Aja Ustaz. Nyaman. Yang jawab nyaman tadi siapa? Andi Ustaz. Yes, nyaman. Yes. Tangan untuk Andi. Masya Allah, Kang Andi. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Teman-teman, cara mudah agar kita bisa mempersuasi seseorang. Nah, habat nyaman Ustaz. Buatlah mereka nyaman terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap apa yang mereka lihat, terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa interaksi yang sudah kita lakukan, terhadap apa komunikasi dan perjalanan yang sudah kita lalui, buatlah nyaman. Simpelnya gini, kenapa teman-teman sangat ingat dengan atau sangat mudah memahami pelajaran di sekolah ketika dosennya, gurunya memberikan rasa nyaman dan aman kepada teman-teman. Kenapa? Suka sama pelajarannya. Akhirnya suka dengan pelajarannya. Kalau sudah suka sama pelajarannya, kira-kira sungguh-sungguh nggak membacanya? Sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh, kira-kira punya niatan nggak untuk mengamalkannya? Punya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dalam persuasi, pegang ini baik-baik ya teman-teman. Buatlah orang yang mendengarkan kita, orang yang bersama dengan kita, lembaga yang berada di sekitar kita, atau apapun bentuk orang-orang yang berinteraksi dengan kita, mereka merasa nyaman bersama dengan kita. Kalau orang sudah nyaman dengan kita, teman-teman, biasanya lambat laun mereka akan menjadikan diri kita model
bagi hidupnya. Lambat laun, mereka akan bercermin dari cerminan yang mereka lihat ketika bersama, berinteraksi, beraktivitas dengan kita. Jadi poin yang ingin saya sampaikan dalam membuat agar dalam psikologi dakwah kita, dalam kehidupan, dalam proses komunikasi, penyampaian, apapun yang kita lakukan, maka semua itu berawal dari buatlah mereka nyaman bersama kita, nyaman dengan kita, nyaman menjadi cerminan diri kita untuk etalase kehidupan yang mereka lalui dan jalani. Ada yang mau bantah nggak? Ada yang nggak sepakat nggak? Tidak ada, Ustadz. Sepakat. Jadi sepakat ya? Sepakat. Sepakat, Ustadz. Sepakat ya? Oke. Sekarang teman-teman saya bisa jadi lupa. Apakah saya pernah ngajarkan teknik persuasi di teman-teman belum? Belum. Belum, Ustadz. Oke. Sekarang saya pengen yang berkelompok-kelompok WA ya, WA ke saya dibantu ya di WA di grup. Misalnya Gilman lagi bersama dengan Rangga Yiyi. Terus Said Lurfi sama siapa? Jihan misalnya dengan sangat siapa gitu loh. Fitri N sama Fitri Maulani gitu. Coba WA ya, saya mau tahu. Di WA grup teman-teman. Saya tunggu. Nanti tolong Gilman sama Deden direkap ya, karena ini untuk tugas yang setelah ini kalian praktekkan nanti setelah ini. Praktek Nanti, apa? ya nanti ini saya ajarkan dulu. Sekarang tulis dulu. Nanti saya contohkan. Ustadz yang sendiri gimana, Ustadz? Andi lagi dekat sama siapa, Andi? Sama teman kerja, Ustadz. Oh, masih di kantor ya ini ya. Oke. Nanti Iya, Andi masih. gini deh. Supaya adil cari teman-temannya, nanti pilih dua-dua ya. Dua orang. Oke? Oke, teman-teman. Mas, tolong cabutin itu saya. Ya. Oke. Coba di WA sok yang ini yang sudah bersama temennya WA ke saya, nanti yang belum nanti tolong dua-dua ya. Saya tunggu Ikhwan sama Ikhwan. Oke. Ini di contoh ya, Nazar sama Lutfi, Feha sama Nurul. Nah, yang ini yang Gevira, Zahra, Fitnat, Nisa, Vika ini dibagi ya. Dikirim berdua-berdua ya. Baik, Ustadz. Ya, yang berame-rame ini dibikin berdua-berdua, semua berdua-berdua. Oke ya, sudah paham ya? Baik, Ustadz. Oke, sekarang lihat. Ya, perhatikan teman-teman. Dalam persuasi psikologi, dalam ilmu psikologi dakwah, itu ada yang disebut dengan tekniknya, namanya teknik persuasi, teman-teman. Pertama sekali, dicatat, lakukan
5 yes. Ditulis apa? Yang pertama apa? Ditulis, semuanya ngecek. 5 yes. Lakukan 5. Lakukan 5 5 yes. S. Lakukan 5. Bukan 5S, 5 yes. Oh, 5 yes. 5 yes. Nah, 5 yes-nya ini buat senatural mungkin. Bukan yang mengada-ngada, bukan yang lebay. Contoh, boleh nggak Ikhwan, siapa yang mau buka videonya biar saya bisa iniin? Ikhwan ada? Ahwat aja wetat. Ya, sudah Ahwat. Habni sama Nur Rahma, sok. Itu Kang Andi, Ustaz. Oke, nih Yang sendiri. nggak apa-apa. Misal nih Andi ya, contoh ya, salah satu bikin 5 yes. Andi luar biasa. Saya suka banget baju Andi, warnanya warna abu-abu ya. Iya. Jawab di. Nah itu. Jadi alamiah, jangan lebay. Itu salnya juga abu-abu ya. Iya, Ustaz. 2 yes. Andi rambutnya lebih rapi ya sekarang. Iya, Ustaz. 3 yes. Oke, bisa nyontoh, bisa dicontoh ini contohnya. Halo teman-teman, bisa contohnya nggak? Bisa. Atau ada yang mau dipertanyakan? Itu pertanyaannya random aja gitu, Ustaz, tapi dengan jawaban yes gitu, Ustaz. Nah, dengan jawaban di ujungnya selalu ya, iya, iya. Selalu ujungnya iya. Oh, kayak cewek lagi ngambek. Bikin 5. Gimana? Gimana, Pak? Halo, siapa tuh yang tadi yang ngomong? Oke, bisa ya, bisa ya. Bisa. Misalnya Andi, apa yang Andi lihat dari saya, Andi? Coba bikin 5 yes, Di, yang saya nggak bisa nolak. Ustaz, batiknya bagus banget, Ustaz. Nah, bagus banget relatif, Di. Jadi jawab nanyanya, Ustadz, batiknya warna merah, ya. Nah, warna merah, ya. Kan nggak bisa nolak saya. Memang benar ada warna merah. Kalau Andi bilang bagus banget, kan Andi belum lihat, belum tahu. Jadi bikin, ini contoh ya teman-teman. Ini contoh yang ketika kita ngomong, kita sampaikan, mereka nggak bisa mengatakan tidak. Realitasnya iya. Bagaimanapun juga iya, nggak bisa tidak. Oke, Andi, paham? Siap, Ustaz. Bapak, Ustaz. Ya, siapa? Gepira mau bertanya, Ustaz. Boleh, Gepira gimana? Harus yang bersifat visual apa gimana, Ustaz? Ya, yang bersifat visual. Berarti kalau misalnya Gepira rumahnya di sini, yes, berarti itu salah ya, Ustaz? Jadi Gepira visualnya visual yang dalam waktu pada saat kejadian itu terlihat apa adanya, bukan sesuatu yang visual tapi yang tidak tampak atau jauh, bukan itu maksudnya. Oh iya, Ustaz, kayak misalnya yang tampak di kamera Zoom gitu. Ya, misalnya sok siapa? Tadi Andi barangkali Andi mau iniin. Siap. Apa yang bisa Andi? Ustaz lagi duduk ya? Ustaz lagi duduk ya. Iya. Andi benar. Siapa yang mau nambahin selain Andi? Ustaz pakai kemeja merah, yes. Ya, batik merah. Ya, oke. Ustaz pakai kemeja. Ustaz ganteng ya. Apa? Ustaz lagi ngajar ya? Ustaz Sugar Ya, itu Ustaz Sugar lagi Daddy ngajar ya. Oke, bagus. Siapa lagi tadi? Ini yang nyeletuk siapa ya tadi? Ya, apa jawabannya? Nggak kedengaran tadi. Ustaz Sugar Daddy yes.
Apa? Ustaz Apa? Sugar Daddy ya. Super Teddy itu apa? Sugar Daddy. Hiraukan Ustaz. Apa? Biar aja Ustaz. Ustaz. Rahma, yang serius. Gak apa-apa Ustaz, biarin aja. Hesti Ustaz, Hesti lagi. Oke, Hesti, yuk. Ustaz pakai kacamata ya? Yes, nah itu. Yang lihat aja nih. Ustadz pakai kacamata ya, gitu loh. Apalagi sok, Ustadz rambutnya pendek ya. Ya. Oke, paham? Paham. Nah, ini saya lihatin nih tangan saya. Ustadz pakai cincin ya. Iya. Nah, itu akik ya? ya boleh. Itu akik ya, boleh. Ya, jadi maksudnya gini, dia realitas yang nggak bisa dibantah. Yang pasti jawabannya iya. Sudah? Nah sekarang, kalau konteksnya dalam berdakwah, siapa yang mau berbagi 5 yes? Ayo. Ini kan dalam visual. Yang mereka dan Agim itu selalu menyontohkan loh. Ayo, siapa yang mau berbagi? Ayo. Bentar Ustaz, izin gimana pertanyaannya? Gini, ini kan tadi barusan kan dalam konteks visual kan? Dalam konteks kita lagi bersama gini kan? Berinteraksi, bertatap muka. Nah sekarang kalau konteksnya itu dalam berdakwah langsung, misal teman-teman lagi menjadi dai, teman-teman diminta untuk ceramah, lakukan 5 yes. Agim itu sudah melakukan. Ayo, siapa yang mau bantu saya? Saya satu Ustaz. Siapa? Faiha. Oke, Faiha. Tapi satu poin aja yang Boleh, kayak teman-teman lengkapi nanti. ya. Yaitu pertama tuh semuanya di sini pengen masuk surga kan? Terus nanti semuanya jawab. Jangan sekan. Semuanya ya. Semuanya pasti merindukan surga ya. Iya. Ya gitu Ustaz intinya. Semuanya pasti merindukan surga ya. Ya. Bagus, Faiha. Siapa lagi? Tapi ini kata pembuka ya. Kata pembuka. Jadi Faiha sudah benar, tapi kan Agim sering nyontohkan tuh kata pembuka yang semua orang pasti senang ketika Agim membukanya dengan kalimat atau kata-kata itu. Ayo. Itu AA itu sedang melakukan 5 yes loh. Ayo. Bantu saya. Orang sering lihat AA kan, lihat guru. Di kelas saya juga sering lakukan loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan, waalaikumsalam, Gapira, udah biasa tuh. Ini yang kata pembuka yang AA sering ucapkan. Setelah mengucapkan AA itu sering kata pembukanya itu apa? Kalau kan orang ada alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah alhamdulillahi misalnya gitu kan. Innal hamdalillah. Nah, kalau itu anzalas sakinah kan gitu. Fi qulubil mu'minin alhamdulillahillazi kan gitu. Anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Kan sering gitu. Nah, setelah itu kan sholawat. Nah, terus apa kata-kata pembuka? Itu lagi melakukan 5 yes, teman-teman. Iya. Ustaz. Siapa tuh? Siapa yang mau ngomong tadi? Allah yang maha melihat setiap apa yang kita lakukan. Allah Ya, yang maha mendengar. Tapi AA kan pakai ini. Siapa? Tadi yang ngomong siapa ya? Hesti. Tapi kan AA sering pakai gini. Semoga Allah yang kan gitu, Hes. Oh iya, semoga. Mendoakan bukan Ustaz. Gimana? Semoga Allah yang maha mendengar mengabulkan doa-doa kita. Ya, tapi kan AA nggak merincinya kadang-kadang sampai 5. Semoga Allah yang menghadirkan kita saat ini menjadikan siapapun menjadi orang-orang yang Allah ampuni habis seluruh dosa-dosanya. Nah, itu persuasi.
Nggak ada orang yang bilang, ah nggak mau, pasti semua bilang, amin. Betul nggak? Betul. Oh Oke. iya, Ustadz, ada lagi. Ya, silakan. Siapa? Siapa? Nih, semoga yang hadir di sini Allah mudahkan jodohnya, kayak gitu. Amin. Terus. Semoga Jadi Allah Hesti, tunggu Hes. Iya. Jangan bilang semuanya Hes, kan saya sudah punya jodoh. Semoga. Oh, semoga yang belum punya jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. 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 Oke, terus. Oke, itu satu. Itu tipe dari AA. Kalau tipe dari Ustadz Adi Hidayat apa? Coba. 5 yes-nya Ustadz Adi Hidayat. Ayo, siapa? Atau misalnya teman-teman sering lihatnya siapa? Terus apa 5 yes yang dilakukan oleh Ustadz itu atau penceramah itu? Ayo, silakan. Ustadz ini Ustadz Dery, Ustadz Dery. Gimana, Ya, gini, Cina. Baik yang akan mengikuti kajian silahkan merapat. Yang sudah merapat semoga Allah mudahkan jodohnya. Yeay, keren. Cakep. Terus siapa lagi? Allah berkahkan rezekinya. Iya. Allah Terus. undang ke Baitullah. Iya. Ada yang nolak nggak kalau digituin? Enggak. Enggak. Keren Hesti, keren. Ayo, siapa lagi? Ustadznya. Ayo, saya tunggu. Mana nih ya? Saya nggak dengar suara Ustadz Salim Afila. Ya, Hesti, gantian Hes yang lain. Oh iya. Kasihan temennya. Ayo, mana ini suara Wardah, Ebi, saya belum dengar, ya. Fitri Natali, Fitri Maulani, saya belum dengar nih. Orangnya ada nggak ya? Jangan-jangan orangnya nggak ada nih. Ada Ustadz. Ya, coba apa? Ayo, bantu saya. Kiki monitor Kiki ya. Tadi Kiki udah saya panggil dari tadi. Isna ini Ustadz. Boleh, coba Isna ini, sok. Tergantung Ustadz. Melihat Ustadznya Ustadz siapa? Iya, Ustadznya saya lupa siapa, tapi sering gitu ada seseorang di depan, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan pertama, terus dijawab oleh pesertanya gitu, audiens. Nah, terus yang kedua salam lagi, terus dijawab lagi. Nah, terus karena baru 2, biasanya Ustadznya itu bilang gitu, ini karena sunnah Rasulullah itu 3, jadi yang ketiga kali gitu. Harus ganjil. Jadi mau nggak mau berarti salam lagi seperti itu. Keren, benar. Itu juga salah satu membuat agar mereka hatinya mengatakan atau persuasinya masuk tanpa mereka ada paksaan. Betul tidak? Isna ini? Betul, Pak. Nah, biasanya ada tambahannya Dia awali dulu misalnya sewaktu 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kan jawab. Ini jawab loh, teman-teman jawab. Waalaikumsalam. Nah, Isna nih biasanya dia kasih pancingan. Apa itu orang yang jawab 100 orang. Misalnya kurang rame, baru dari 10% yang jawab misalkan gitu, atau yang enggak biasanya dia ngeluarin dalil Jabatus salam. Itu siapa tuh yang ngomong? Ani. Iya, gimana sok bantuin Isna ini. Biasanya ngomong ijabatus salam wajib gitu, atau enggak apa hukum salam wajib gitu. Iya. Atau enggak didoain. Semoga yang menjawab masuk surga, semoga yang menjawab rezekinya lancar, seperti itu. Masya Allah, keren. Itu siapa yang jawab tuh tadi? Isna, Ustadz. Isna ini ya? Iya, Ustadz. Oke, keren. Yuk, siapa lagi? Ayo. Tadi yang saya sebut. Ana, Ustadz.
Siapa? Hana? Ama ih. Yang mana? Ana. Oke. Nuraini Rahmawati. Ya, sok Nur. Semoga langkah assalamualaikum ya. Ustaz Salim Afilat langsung Gini, aja Tat. Nur, Semoga sebutin ustadznya siapa? Ustaz Salim Afilat Tad. Ya, Begini. gimana? Sok. Semoga langkah teman-teman ke majelis ini memudahkan langkah teman-teman menuju surga dan Allah. berkumpulnya teman-teman di sini menjadi bagian indahnya taman-taman surga. Masya Allah. Masya Allah, bagus. Cakep ya, teman-teman semuanya keren. Yuk lagi, siapa lagi? Hana deh Ustaz, mencoba. Siapa? Hana Ustaz. Hana, boleh sok Hana, yuk. Mencoba panutan saya Ustaz. Ustaz Adi Hidayat. Nah, sok boleh. Gimana tuh, sok? Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini yang sangat berbahagia sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Perhatikan kalimat ini. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki baik. Baik di sini umum ya. Umum karena kebaikan itu di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan walaupun se-Surabaya yang mengatakan Anda baik, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala Anda tidak baik, Anda tetap tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Mohon maaf teman-teman semuanya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yufaqihu fiddin. Yang mana Allah taala menginginkan kebaikan bagi seseorang itu, maka Allah pahamkan dia dengan pemahaman agama. Begitu teman-teman. Semoga dengan ini semuanya Allah karuniakan kepada kita nikmat serta keridhaannya kepada kita. Dah begitu. Keren. Aduh, senang saya nih. Bagus sekali. Yuk, yang lain, Ustadz yang lain, silakan. Silakan, bagus ya. Tadi dari Ustadz Adi, yang lain-lain. Ayo, silakan. Asik kan teman-teman? Asik kan? Asik nggak? Asyik sekali Ustadz. Siapa dia ngomong gitu? Walaupun kita Zoom kuliahnya, tapi asik kan? Asik nggak? Alhamdulillah. Asyik Ustaz. Mengasyikkan, asyik Ustaz. Seperti di kelas kan kita, benar nggak? Iyain aja Ustaz. Nggak seperti di kelas, nggak. Kan kita... benar Ustaz, benar. Oke, Benul, sok siapa lagi? Ya, benul, benar dan betul. Ya, oke, siapa lagi? Saya mau dengar. Saya belum dengar Ebi. Terus siapa ya tadi yang saya belum dengar? Ebi ada di sini? Ada Ustaz. Apa Bi? Ayo Bi. Ayo, saya pengen dengar dari Ebi apa? Tadi Fitri Natali, Fitri Maulani belum ya? Fitri, N dan M ada? Nyari dulu. Ada Ustaz. Dulu ya. Ada? Ada. Oke, ayo Ebi, Fitri, Maulani, siapa lagi yang belum tadi ya? Wardah ada? Wardah. Ini Gina Napsil belum berpendapat nih. Gina, ayo Gin. Vika nih belum kedengaran nih suaranya Vika. Halo, monitoring. Iya Ustaz. Ayo, tadi yang saya sebut-sebut ada nggak mau ngasih bantuin siapa aja yang pernah diperhatikan ustadz-ustadz yang memakai 5 yes. Ayo. Boleh dibantu saya?
Ayo, boleh bantu saya teman-teman. Yang ikhwannya ini saya belum dengar. Tunggu ya. Aji, gimana Ji? Aji ada? Aji, Aji ada, Ustadz. nah, mau ngasih pendapat nggak Ji? Ayo, bantuin nih. Rizik mana nih Rizik nih? Belum dengar Rizik. Jabar. Gufron Zak. mana Gufron? Lagi ke WC Rizky Ustaz. mau nyoba, Zak. Ayo teman-teman, sebelum saya kasih teknik yang kedua, saya pengen yang satu ini benar-benar teman-teman nanti praktekkan dalam latihan yang kalian kirim nanti videonya. Berpasang-pasangan. Kiki mana ya? Kiki belum ngejawab nih dari tadi nih. Kiki. Hadir Ustaz. Oke. Lagi ini ya Ki ya? Lagi Ya Ustaz, lagi ngondisiin anak-anak Ustaz. ya nggak apa-apa Ki, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Boleh dimatiin Ki, matiin Ki. Ya, oke. Ayo, siapa lagi teman-teman bantu saya? Hani Ustaz. Ya, boleh Hani, sok. Ini juga Hani sering ini dapetin dari Ustadz DT. Ya. Kata beliau, ini kelihatannya nih kelihatannya nih kalian nih apa namanya calon-calon mayat semua ini katanya. Aduh. Jadi tidak ada jaminan sama sekali di dalam hidup ini, tapi kematianlah yang benar-benar menjamin segalanya gitu. Jadi itu kurang lebihnya sangat persuasif sekali gitu. Tapi Mempengaruhi. persuasinya negatif atau positif itu menurut Hani? Kan ingat loh. Positif karena itu ingat kematian. Aduh. Itu kan gini Hani, gini. Tadi ingat nggak kata kuncinya? Persuasi itu bikin orang apa? Nyaman, betul nggak? Hani? Nah, kalau bicara begitu orang nyaman atau ngeri, Hani? Tapi itu kan di Krul Maut. Tapi Hani mah nyaman-nyaman aja sih, malah kayak bersyukur banget kalau dibilang kayak gitu, Pak. Iya, Hani belum tentu mewakili semuanya. Kita harus dalam ilmu psikologi dakwah, kita harus bisa menyentuh semua aspek. Siapapun, takutnya ada yang tersinggung malah Hani kalau kayak gitu. Bisa dipahami Hani? Bisa, Pak. Berarti itu Belum, bukan itu Hani. Ingat loh, saya kan tadi kasih kata kuncinya apa? Persuasi itu apa? Nyaman. Nah, mungkin sebagian orang ada yang nyaman, Hani, tapi mungkin sebagian orang tidak nyaman. Sedangkan dalam psikologi dakwah yang kita buat agar kita jamin semua orang nyaman. Nggak ada no excuse. Jadi disebutnya causal loop. Jadi nggak akan ada orang yang membantah, nggak akan ada orang yang mengatakan tidak. Kalau ini kan berarti misalnya nih, saya langsung bantah, berarti kan ada saya. Mungkin ada orang lain lagi. Benar nggak, Hani? Ya. Sepakat nggak, Hani, menurut Hani? Insya Allah. Nah, ada nggak kata-kata yang lain mau Hani ganti untuk menutupi yang tadi? Nggak kepikiran. Dari ustadz-ustadz DT yang lain kan banyak. Ada nggak? Belum. Oke, nanti kalau sudah kabarin atau sampaikan. Oke, siapa lagi nih, teman-teman? Sebelum saya memberikan teknik yang kedua, teknik persuasi. Ayo, teman-teman.
Ada? Ada teman-teman? Mungkin sudah, Ustadz. Sudah. Oke. Ya. Berarti teknik yang kedua, setelah kita melakukan 5 yes, maka selanjutnya teman-teman, jika memungkinkan, maka buatlah satu statement. Nah, siapa? Siapa tadi si Hani ya, Hani. Yes, Nah, di yang kedua ini Hani boleh melakukannya, tapi bahasanya harus atau kalimatnya, statementnya harus statement yang indah dibantu. Tadi kan Hani langsung gimana tadi? Yang kedua, yang Hani sampaikan tadi? Yang mana, San? Yang tadi, yang masalah kalian ini calon-calon mayat. Ya, nampak-nampaknya kita ini calon mayat semua ini. Gitu. Nah, kalau menurut Hani, bisa nggak diubah dengan bahasa positif dan nyaman didengar? Bisa nggak? Ayo, sambil yang lain bantu. Teknik yang kedua. Buat statement, buat pernyataan yang sekaligus mengingatkan siapapun juga. Boleh bentuknya dalil, boleh bentuknya experience, empirik, boleh bentuknya kisah nyata. Supaya orang pertama sekali, mereka langsung melirik dan melihat kita. Ketika kita mau menyampaikan apa isi dakwah atau ceramah kita. Ada nggak yang mau bantu? Kayak Hani aja. Hani itu bisa dirubah, Hani. Coba. Ini mungkin apa ya? Oh ya, hakikatnya hidup itu singkat gitu. Mungkin tahu ya, apa gimana? Bingung. Iya. Misalnya Hani, saya baru saja kehilangan sahabat saya yang menurut saya, sahabat saya ini adalah sahabat yang sangat rajin olahraga, sangat peduli terhadap apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan betapa kagetnya ketika saya mendapatkan kabar kini dia telah tiada. Tepatnya pagi hari tadi, pukul 9 pagi, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, kerasa nggak teman-teman dari apa yang saya kisahkan ini? Membawa nggak teman-teman? Menggiring teman-teman nggak supaya mengambil perhatian terhadap apa yang saya sampaikan? Nggak, dapat nggak? Dapat. Merinding sedikit. Nah, seperti itu maksud saya, Hani. Kontennya, objeknya, ya konsepnya, objeknya benar tentang kematian, tapi dikemas. Karena kita belajar psikologi dakwah, Hani. Jadi ketika kita belajar psikologi dakwah, bahasa yang kita sampaikan, kata-kata yang kita ungkapkan, kemudian kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat yang kita utarakan, ingat loh, itu harus persuasi. Persuasi artinya apa, teman-teman? Nyaman. Tadi Hani beda banget nggak sama pernyataan Hani dengan yang apa yang saya sampaikan? Beda banget nggak? Beda, Ustaz. Nyaman mana menurut Hani? Nyaman yang Ustaz. Yes. Oke, teman-teman. Siapa yang mau mencoba sebelum saya tutup? Sebelum kita MK kita habis. Ayo, saya ingin, itu tadi saya sudah mencontohkan ya. Bisa dengan dalil, bisa dengan kisah, bisa dengan sesuatu yang sedang terjadi pada diri kita sendiri. Setelah kita melakukan 5 yes, maka buatlah sebuah ungkapan, buatlah satu pernyataan, atau kemukakanlah sebuah dalil seperti kayak Ustadz Adi Hidayat tadi. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang ingin dimudahkan ya urusannya, atau barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin.
maka dia harus memperdalam menjadi orang yang faqih dalam agama. Baru setelah itu Ustadz Adi masukkan dengan sambungan-sambungan korelasi atau relasi dari apa yang mau dibahas pada saat itu, atau apa yang mau beliau prioritaskan untuk disampaikan yang berhubungan dengan tema itu. Oke, saya tunggu. Ini tentang terkait feel, kemudian dirasakan juga dengan feel gitu ya, Ustaz? Ya, kan tadi kan kita sudah, yang pertama tekniknya dengan melakukan 5 yes. Yang kedua, buatlah sebuah ungkapan, buatlah sebuah kisah, buatlah sebuah dalil yang bisa mengambil perhatian orang banyak terhadap apa yang mau kita sampaikan, dan mereka menunggu apa yang mau kita utarakan. Ayo. Hesti Ustadz, coba boleh nggak? Boleh, semua boleh. Silakan Hesti. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, kami melalui masa yang panjang. Seseorang di antara kami diberi iman sebelum Al-Quran, sehingga surat-surat dan ayat-ayat yang turun kepada Nabi, kepada kami, ia pun mempelajari yang halal dan yang haram, perintah dan larangan, bagaimana harus bersikap. Lalu saya melihat orang yang diturunkan Al-Quran sebelum iman, maka ia membaca surat Al-Fatihah sampai hatam, tapi tidak tahu apa yang dilarang dan bagaimana harus bersikap. Ia membaca Al-Quran dan menganggapnya sama dengan buku-buku murahan. Allahu Akbar. Hesti, bagus sekali Hesti. Terima kasih. Keren banget. Belum selesai, Ustaz. Oh ya, lanjutkan. Orang pertama yang mempercayai Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kesadaran beriman pada diri Abu Bakar telah mencapai kesadaran yang maksimal, sebagaimana dapat diamati dalam sikapnya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Setiap kali Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita tentang Isra dan Mi'raj, Abu Bakar merespon dengan ucapan, "Sodakta, Anda benar, wahai Rasul." Oleh karena itu, tingginya penghayatan kesadaran iman dan kepercayaan Abu Bakar ini diabadikan dengan gelar As-Siddiq yang diberikan Nabi. Itulah kesadaran iman sahabat Nabi, Abdullah bin Abu Kuhafah, atau yang lebih dikenal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika semua orang tidak mempercayainya, tapi Abu Bakar menyampaikan. Ketika Rasul menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar menyampaikan, "Wahai Rasul, pantas saja, wajar saja jika engkau mendapatkan peristiwa seperti itu, karena engkau adalah utusan Allah, karena engkau adalah Rasulullah gitu, manusia terbaik utusan Allah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya." Itu, Ustaz. Oke, Hesti, itu benar, tapi Hesti, ambil yang singkat padat, karena kan ini pembuka, Hesti. Oh ya, berarti yang tadi Ustaz cukup. Ya, ambil. Makanya yang pertama tadi itu sudah indah sekali, cukup. Jadi bikin mereka kayak masakan itu sudah pas gitu loh bumbunya. Kalau ditambahin lagi malah jadi nanti ini. Karena Hesti ini lagi mau nge-bridging mereka. Hesti lagi mau menggiring mereka kepada topik ataupun tema yang Hesti mau sampaikan. Oke, dapat sesuatu Hesti? Dapat Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman yang lain gimana? Dapat sesuatu dari apa yang saya sampaikan hari ini? Dapat Ustaz. Ya, siapa yang mau bantu lagi? Masih ada waktu kita. Thank you ya Hesti, makasih banyak. Siapa yang mau bantu lagi? Faiha Ustaz. Siapa? Faiha. Boleh Faiha, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berikut penggal kata-kata indah dari Kiai Haji Rahmat Abdullah bahwa dakwah adalah cinta. Dan cinta akan meminta semuanya dari dirimu. Sampai pikiranmu, sampai perhatianmu, berjalan, duduk, dan tidurmu. Bahkan
Di tengah lelapmu, isi mimpimu pun tentang dakwah, tentang umat yang kau cintai. Sekian, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Rob, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak Iha. Masya Allah, bagus sekali, indah sekali. Boleh teman-teman yang lain mau bantu saya? Saya Ustaz. Itu Jihan angkat tangan. Siapa nih? Siapa yang ngomong? Ramdan. Oke, oke Ramdan, silakan Ramdan. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 atau ayat 5. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ramdan boleh ini nggak? Boleh buka videonya, saya pengen lihat Ramdan, saya lupa ingat. Ramdan yang mana coba? Siap Ustaz. Mana Ramdan, coba lihat, saya belum lihat wajahnya. Ini Ustaz. Ketutup. Oh oke, ya sudah, boleh ditutup lagi Ramdan, kalau memang mau ditutup boleh. Yo, oke Ramdan. Ya, silakan. Iya Ustaz, cuman satu ayat doang. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dah cukup Ustaz. Gimana Ramdan? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apa yang disampaikan Ramdan ini sesuai nggak dengan apa yang saya tadi ungkapkan? Atau perlu dilengkapi? Itu dalil Ustaz. Al-Quran surat Al-Insyirah. Iya dalil. Saya tahu dalil. Terus kira-kira apa yang membuat dalil itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang nggak bisa dilupakan orang lain ketika pertama kali Ramdan memulai dakwah ataupun ceramahnya Ramdan. Itu harus tahu. Misalnya Ramdan. Atau ada nggak teman-teman sebelum nanti kalau saya kasih tahu semua nanti teman-teman tinggal ini. Siapa yang mau bantu? Fitri Ustaz. Siapa? Fitri. Ya silakan. Fitri mana nih? N atau M? N. Ya silakan Fitri Natali. Dalil Ustaz ini mah. Enggak. Fitri mau pakai dalilnya Putri ya? Bung ininya Ramdan ya? Oke. Tentang sabarnya. Ini pembukaan tentang sabar gitu. Ya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, berarti ini langsung saya jawab. Ya, terima kasih Fitri Natali. Ini berarti ini ada korelasinya ya antara Muhammad Ramdan dan Fitri. Jadi ketika menyampaikan suatu dalil, seperti kayak tadi Muhammad Ramdan, kan beliau katakan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti. Seperti apa yang saya alami hari ini ketika saya berusaha untuk datang ke tempat ini, untuk hadir di kelas ini. Walaupun saya mengalami berbagai macam hambatan dan rintangan, tapi saya yakin di penghujung rintangan itu Allah telah siapkan kemudahan sehingga saya bisa sampai datang ke tempat ini. Beda nggak Ramdan dengan yang Ramdan sampaikan tadi? Ya beda Ustaz. Nah, sama kayak Fitri. Tadi Fitri menyinggung tentang orang yang sabar adalah orang yang ketika mereka diuji, ditimpa musibah,
Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Begitu juga ujian ini, musibah ini datangnya dari Allah. Pasti Allah telah mengukur, pasti Allah tahu batas kemampuan orang yang diujinya. Oleh karena itu, kembalikan ujian ini agar Allah bisa tersenyum melihat kita melewatinya dengan penuh kesabaran. Beda nggak, Rahma? Fitri N, beda nggak? Halo, beda nggak? Beda, Ustadz. Beda, Ustadz. Maaf, Ustadz, ini susah. Jadi tahu sesuatu yang saya contohkan barusan, temanya sama, dalilnya sama, tapi dalam memprosesnya, dalam membuat sebuah rangkaian kata-katanya, dalam mengungkapkan isi dan makna yang terkandung di dalamnya, itu akan menarik perhatian bagi siapapun yang mendengarnya atas izin Allah Azza wa Jalla. Oke teman-teman, dapat sesuatu? Dapat. Bisa dirasakan? Bisa Ustaz, merinding. Oke, siapa lagi yang mau ini? Siapa? Hana. Boleh Hana, sok. Kalau pakai bahasa Inggris boleh nggak? Diborong. Tadi Jihan, Hana boleh nggak? Jihan nih ngangkat tangan nih, Jihan. Oh ya udah deh Ustadz, boleh. Jihan yang ngangkat tangan nih. Apa Jihan? Halo Jihan. Jihan. Ya Ustadz. Ya, silakan. Jihan mau apa? Mau memberikan partisipasi, silakan. Sebentar Ustadz. Yang lain dulu aja Ustadz. Tapi Jihan ngangkat tangan itu. Resen. Oke, berarti kita kasih ke Hana ya. Silakan Hana. Kalau pakai bahasa Inggris boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi Hana nanti dakwahnya sama orang Inggris atau orang Indonesia? Pengennya gitu Ustadz. Mau ke orang Inggris juga, ke orang Arab juga. Makanya menjadi bilingual Ustadz. Kalau bahasa Indonesia dulu boleh? Boleh Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengetahui bahwa beberapa dari teman-teman sekalian mungkin memiliki beberapa masalah dan tekanan untuk menangani setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya. Mungkin bisa jadi teman-teman memiliki tekanan dengan teman-teman Anda dan keluarganya teman-teman juga, dengan studinya Anda, dengan Hana, ya, langsung saya perbaiki. Ya, Lebih enak itu jangan mengatakan orang lain. Dalam ungkapan yang pertama, kekuatan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui, itu lebih. Hana ganti tema. Iya, kalimat kalau ini enggak apa-apa Hana. Untuk pelajaran jika Anda mau itu lebih bagus tentang diri sendiri, empiris. Oke, yuk. Kalau untuk umum bisa nggak Ustadz? Umum nggak apa-apa, tapi kalau itu bersangkutan dengan sesuatu yang kita jalani, yang kita alami, yang kita rasakan, itu jauh lebih kuat, Hana. Monggo. Setiap orang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Kita yakini bahwa kita semua adalah orang-orang hebat. Ada yang memiliki kemampuan di dalam bidang teknologi. Ada yang memiliki kemampuan di dalam bidang kesenian. Ada juga yang memiliki kemampuan di dalam bidang eksakta dan kemampuan-kemampuan lainnya. Anda dan saya di sini adalah orang-orang hebat. Kita harus yakini bahwa setiap kemampuan yang kita miliki itu adalah kekuatan dan kehebatan yang kita punyai dan kita miliki atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari seseorang inspirator bagi kita, Putri Isnari, yang menang dan dapat buzzer golden yang di Amerika Got Talent,
yang dia seseorang tunanetra dan juga memiliki kelebihan yang Allah berikan, karunia dapat bernyanyi, menciptakan lagu, bahkan Hana, begitu. Demikian. Hana, Ya Ustaz. kenapa nggak Hana mulai dari Putri? Oh begitu ya Ustaz. Iya, teman-teman, bangsa Indonesia bersyukur karena ada anak bangsa yang mewakili daripada yang mewakili daripada anak-anak Indonesia di mana saja berada. Mereka telah mendapatkan dan menunjukkan prestasinya di dunia. Nah, itu saja contoh segitu aja, Hana. Itu sudah menarik perhatian daripada Ana mulai tadi. Jadi langsung, karena ini kan pembuka. Nah, ini nge-bridging. Nge-bridging itu harus singkat, ringkas, tapi dia amazing gitu. Dia menyorot perhatian orang. Orang itu mendengar setiap kata apa yang mau dia sampaikan berikutnya. Dapat sesuatu? Dapat Ustadz. Terus perbaiki Hana ya Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Kita sudah 17.30. Saya juga nggak mau mengambil waktu teman-teman. Jadi saya minta hari ini kita baru sampai kepada 2 teknik dalam melakukan persuasi dalam ilmu psikologi dakwah. Yang pertama, lakukan 5 yes. Yang kedua, buat suatu statement, buat suatu kisah, buat suatu dalil yang orang lain benar-benar bisa dengan sungguh-sungguh menyimaknya karena isinya penuh dengan makna dan orang lain siap untuk mengikuti apa yang disampaikan selanjutnya oleh kita. Oleh karena itu, tolong segera kirim 1 kali 24 jam ya. Besok pukul 24.00 videonya ringkas saja, 2 menit paling lama. Ya. Bergantian. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya tadi masing-masing mulai mencoba untuk melakukan 5 yes dan menyampaikan berdua ini 2 menit ya, berarti 1 menit setiap orang. Gitu loh. Maksudnya kayak yang tadi saya contohkan. 5 yes. Ustaz, terus dikirim ke Ustaz. Iya, dikirim ke saya ya. Oke? Oh my God. Oke, teman-teman, paham semuanya? Yang tadi 3 itu. Yang 5 yes sama tadi. Buat sebuah ungkapan, kisah, pengalaman, dalil, hadis yang bisa dihubungkan dengan kisah atau materi yang mau kita sampaikan. Jadi ini nge-bridging. Bisa dipahami, nge-bridging itu artinya menjembatani. Siap? Iya. Oke. Oke, teman-teman, ayo kita akhiri dengan sama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, pamit ya. Terima kasih Ustaz.